Halo semuanya, kembali lagi di Ngobras, Ngobrol dan Sharing. Ngobras kali ini masuk ke episode yang ke-10 dan bersama saya, Rahman Filter, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada narasumber yang sudah hadir pada hari ini. Terima kasih banyak kepada yang ada di sebelah saya, beliau Pak Tulus, salah satu Selamat siang. Pak Lurah di Kelurahan Giriwung ini, dan di sebelahnya Pak Tulus ada Pak Supadi selaku Bapak Ulu-Ulu, dan di sebelah kiri saya ada Mbak Supanti selaku bagian dari kelompok masyarakat, dan di sebelahnya ada Mas Febri selaku kelompok masyarakat Giriwung. Di acara Ngobras Podcast kali ini merupakan kolaborasi dari 6 lembaga, yaitu ada YAPK, Bisa Indonesia, Pilih Network, Yayasan Kanopi Indonesia, Yayasan Sen, dan Yayasan Sampiri. Dan sekarang ini kita berada di Kelurahan Giriwungu, tepatnya di Kecamatan Panggang, Gunung Kidul, Yogyakarta. Ngobras di episode 10 ini, kita akan mengusung sebuah tema, yaitu upaya perlindungan keanekaragaman hayati untuk keberlanjutan ekosistem. Tentu teman-teman Ngobras akan selalu bertanya, kenapa Ngobras itu kok selalu mendiskusikan atau memperbincangkan tentang satwa atau tentang keanekaragaman hayati. Nah, ini justru menjadi ciri khas Ngobras untuk mendorong sebagai media kampanye tentang pelestarian lingkungan dan keanekaragaman hayati di lokasi-lokasi yang berbeda. Baik, untuk memulai obrolan kita akan mengobras bersama narasumber yang sudah kita hadirkan. Mungkin kepada Pak Lurah dulu, kita akan coba tanya-tanya ke beliau. Nah, kepada Pak Lurah, bisa menceritakan sedikit tentang latar belakang kondisi ataupun keadaan Kelurahan Giriwung ini, tentang keanekaragaman hayatinya mungkin. Monggo Pak Lurah bisa memberi cerita sedikit tentang latar belakang Kelurahan Giriwung. Ya, terima kasih Mas Harman. Yang menjadi latar belakang dari keanekaragaman hayati atau kita melestarikan keanekaragaman hayati ini, kami dengan seiringnya perjalanan waktu ini banyak perubahan. Yang dulu semasa aku kecil ini, wilayah ini banyak sekali satwa-satwa seperti burung, seperti beraneka ragam burung, dan juga lingkungan yang belum begitu rusak. Nah, inilah yang mengakibatkan kami tertarik untuk kalau bisa mengembalikan ekosistem yang ada di wilayah ini. Yang dulunya ini wilayah kami ini penuh dengan hutan-hutan dan juga di situ burung-burung berkicau banyak. Nah, sekarang ini hampir punah. Itu yang melatar belakangi sehingga kami kalau bisa bagaimana cara untuk melestarikan keanekaragaman hayati dan juga lingkungan sekitar ini. Baik Pak Lurah, tadi sudah menceritakan bahwa di Giriwung ini dulunya banyak populasi jenis burung, banyak tanaman-tanaman yang ada di hutan sini, tapi sekarang sudah mulai berkurang. Gitu. Nah, apa dan mengapa Pak Lurah? Kok kenapa Giriwung ini perlu dilakukan pelestarian lingkungannya? Ya, ini perlu kita lestarikan karena kami bermaksud agar Giriwungu ini kembali seperti semula, harapan kami. Bagaimana kita bersama dengan masyarakat untuk bisa menjaga lingkungan, bisa menjaga kelestarian hayati yang ada di wilayah kami, sehingga ya kalau bisa mendekatilah, kalau tidak bisa seperti dulu, tapi paling tidak bisa mengembalikan, mengembalikan ini. Ini sedikit demi sedikit kami bersama masyarakat bermaksud untuk menjaga lingkungan, keanekaragaman hayati,
dan bagaimana cara untuk membuat lingkungan kita ini mendekati seperti dulu ini. Baik, Pak. Nah, berarti ada usaha untuk Ya. melakukan pelestarian Heeh. pelestarian keanekaragaman hayati. Nah, untuk menjaga kelestarian lingkungan, langkah-langkah atau upaya yang dilakukan di Kalurahan Giriwungu ini. Langkah-langkah yang sudah saya lakukan, Mas Arman. Pertama, kami juga mensosialisasikan kepada masyarakat. Minta persetujuan masyarakat. Bagaimana kalau lingkungan kita ini kita jaga, kita lestarikan, dan upaya-upaya apa nanti tentu perlu dukungan dari warga masyarakat. Selain itu, Mas Arman, tidak cukup begitu saja. Karena yang kita garap ini manusia. Sehingga kita berupaya bagaimana agar upaya kita ini bisa dilaksanakan oleh masyarakat dan juga punya payung hukum yang untuk mengendalikan dari kerusakan-kerusakan yang terjadi di wilayah kami, sehingga kami berupaya untuk membuat payung hukum, membuat peraturan kalurahan. Nah, membuat peraturan kalurahan bersama masyarakat untuk pelestarian ini tetap bisa terlaksana dengan masyarakat tahu betapa pentingnya ya untuk melestarikan alam, melestarikan. Nah, kebetulan Mas Arman, dari proses peraturan kalurahan ini kami membawa Pak Supadi, ini adalah salah satu perangkat kalurahan yang juga menjadi salah satu tim kami untuk penyusunan rencana peraturan kalurahan tentang pelestarian lingkungan dan keanekaragaman hayati. Demikian Mas Arman. Terima kasih Pak Lurah. Nah, ini tadi Pak Lurah menyampaikan bahwa ada Pak Supadi di sini sebagai ulu-ulu. Pak Supadi salah satu tim dalam proses penyusunan peraturan kalurahan. Bisa bercerita tentang bagaimana proses perkal ini dilakukan dari awal penyusunan sampai perkal itu disahkan. Ya Mas Raman, terkait dengan proses perjalanan pembuatan perkal ini cukup memerlukan waktu panjang karena ini pada saat itu adalah ada rembuk di tingkat kalurahan, ya muskal di tingkat kalurahan untuk menentukan tim untuk pembuatan perkal ini. Dari muskal pada saat itu ada 11 orang ditunjuk untuk membuat perkal ini, salah satunya saya yang ikut dalam tim itu. Nah, dalam perjalanannya beberapa pertemuan yang kami laksanakan ini untuk membuat perkal. Kemudian dari tim ini adalah beberapa permasalahan yang ada di Giriwungu terkait dengan pembuatan perkal ini, karena tidak hanya keanekaragaman hayati yang kita perkalkan, tetapi lingkungan hidup yang kita ada di Giriwungu juga kita masukkan di perkal tadi, juga satwa yang ada ini kita masuk perkal, sehingga kita membahas perkal ini satu persatu, sehingga kita memerlukan waktu yang panjang dan kita bertemu hampir 5 sampai 7 kali tim ini ketemu, merumuskan, kemudian setelah itu membuat pasal-pasalnya dan sanksi-sanksinya. Nah, setelah proses itu berjalan, kemudian kita ajukan ke muskal, yaitu dari lembaga yang ada di Bamuskal, untuk membahas perkal ini dengan pemerintah kalurahan. Setelah dibahas, kemudian misalnya ada revisi, kita revisi, ada masukan kita tampung, kemudian kita bahas lagi. Setelah itu kami komunikasikan Mas kepada pihak terkait, baik itu Kapanewon dan Biro Hukum yang ada di pemerintah Kabupaten Gunung Kidul. Setelah itu clear, bisa diterima masyarakat dan juga pemerintah, ini kita minta persetujuan dari Bamuskal untuk menjadikan
perkal tersebut, Mas. Ini pada saat itu perkal disahkan itu tanggal 10 bulan Oktober tahun 2023, peraturan nomor 5 tahun 2023, yaitu tentang pelestarian lingkungan dan keanekaragaman hayati. Baik, Pak Supadi, tadi proses pengalaman dari awal sampai selesainya perkal. Nah, ini tantangannya kira-kira apa nih Pak Supadi? Ini kan cukup panjang kan tadi untuk pembuatan perkal 5 sampai 7 pertemuan. Nah, ini tantangannya apa ini Pak Supadi? Oke Mas, tantangannya cukup berat ini Mas, karena kita dengan latar belakang yang belum pernah membuat perkal tentang itu. Kemudian di situ kami juga didampingi dari lembaga Kanopi yang memang sebagai pendamping kita untuk kita mencari solusi dan lain sebagainya. Ini karena di pembuatan perkal ini kita sandingkan Mas dengan peraturan yang ada, undang-undang, kemudian peraturan pemerintah, kemudian peraturan pemerintah daerah, peraturan bupati, dan kemudian peraturan kelurahan. Ya, ini kita sandingkan, jangan sampai nanti berbenturan dengan peraturan yang ada. Ini terus terang tantangannya seperti itu. Kemudian kita bahas satu persatu, karena ini menurut kami ini produk hukum yang nanti kita jalankan kepada masyarakat. Jangan sampai masyarakat nanti dari produk hukum ini tidak menerima dan lain sebagainya, tetapi kita jalankan sesuai aturan yang sudah ada. Kita merujuk dengan aturan yang sudah ada. Ini tantangannya seperti itu, Mas. Mungkin bisa menambah Mas Arman dari keterangan Pak Supadi. Ya, tadi sudah beberapa hal yang merupakan suatu tantangan. Selain itu juga kami berkoordinasi dengan Biro Hukum. Itu yang untuk mungkin nanti mengantisipasi perkal itu. Terus kedua kali juga seiring pembuatan perkal ini juga kami membentuk kelompok, kelompok pelestari lingkungan, agar nanti kelompok itu yang akan menjalankan peraturan kalurahan yang nanti menjembatani dari peraturan itu kepada masyarakat, yaitu namanya kelompok Wanakukila. Ini salah satu upaya kami, dan seiring dengan peraturan kalurahan ini agar tidak mungkin kami itu langsung terjun kan Mas Arman ke masyarakat, sehingga yang menjembatani kami untuk mensosialisasikan, untuk nanti ke lapangan dan sebagainya, ini adalah kelompok ini. Mungkin itu tambahan saya. Terima kasih Pak Lurah tambahannya. Ya. Terima kasih Pak Supadi sudah menceritakan proses pembuatan perkal dan tantangannya tadi. Tadi juga disampaikan bahwa ada kelompok yang diberi nama Wanakukila ya Pak ya. Nah, nanti ini kita sudah hadirkan di sini kelompok Wanakukila. Halo Mas Febri. Nah, mungkin kita akan tanya-tanya ke Mas Febri terkait apa sih Wanakukila ini, wadah seperti apa untuk pelestarian lingkungan yang ada di sini. Mas Febri mungkin bisa menceritakan bagaimana pengalaman bisa menjadi bagian kelompok Wanakukila ini. Ya, terima kasih Mas Roman. Terkait mengenai pengalaman ya, masuk di Wanakukila itu memang kalau diceritakan itu panjang sekali. Tapi yang pastinya saya dan mungkin rekan-rekan Wanakukila juga merasa itu tetap ada kebanggaan menjadi salah satu peran ikut serta dalam menjaga pelestarian lingkungan di wilayah Giriwungu, khususnya di perburungan ya ini. Jadi permanukan. Nah, bahasanya wong Jawa itu permanukan. Jadi manuk-manuk yang di area kami memang sudah mulai punah karena perburuan, terus mungkin di pangan uang barang, mungkin golawuh itu bisa terjadi di situ Mas. Tapi itu menjadi salah satu daya tarik kami untuk menjaga pelestarian lingkungan di area Giriwungu, seperti itu. Ya, terima kasih Mas Febri. Nanti tadi cerita bahwa ketertarikan ini karena populasi satwa atau burungnya ada di sini sudah mulai berkurang. Nah, untuk kelompok Wanakukila sendiri ini
tadi kan sudah diceritakan Pak Lurah, Pak Supadi bahwa ada peraturan hukum, nah, atau perkal. Ini kelompok Wanakukila sendiri bagaimana merespon perkal atau peraturan hukum yang sudah ada dan sudah disahkan? Ya. Untuk mengenai perkal ya Mas Roman, otomatis kami menjadi lebih semangat pergerakan kami melakukannya. Jadi mengenai perkal itu menjadi salah satu dasar bagi kami penguat untuk menegur para pemburu yang masuk di wilayah kami, terkhusus untuk memang burung. Dan tadi sudah disampaikan Pak Supadi maupun Pak Lurah mengenai perkal di situ memang banyak kasus-kasus di Desa Giriwungu itu memang ada pencurian bonsai, tanaman, kemudian burung, pemikat dan lain-lain. Dan itu menjadi salah satu masalah bagi warga Desa Giriwungu mengenai ekosistem di Giriwungu. Jadi adanya perkal di situ memperkuat pergerakan kami, khususnya di Wanakukila. Seperti itu, Mas Roman. Ya, baik. Terima kasih, Mas Febri. Artinya perkal ini bisa untuk digunakan sebagai payung hukum ketika ada pemburu datang, mulai berani menegur karena sudah ada peraturannya dan sebagainya. Nah, apakah kegiatan utama Wanakukila ini, Mas Febri? Bisa diceritakan? Oke, ya. Jadi selama ini kegiatan utama kami yaitu pemantauan, Mas Roman. Jadi pemantauan yang kami lakukan itu memang saat ini terkhusus itu di burung geladik Jawa ya. Burung geladik Jawa, kemudian ada di tilang emas dan berbagai macam. Tapi tetap kegiatan utama kami tetap masih di pemantauan. Namun masih banyak kegiatan-kegiatan lain di lain dari pemantauan. Nanti mungkin bisa Mbak Sumanti yang akan lebih jelasnya menjelaskan. Seperti itu Mas Roman. Baik, terima kasih Mas Febri sudah menyampaikan tadi pengalaman proses ikut di Wanakukila sampai sudah berani untuk menegur ketika ada pemburu yang datang dan sebagainya. Nah, ini kepada Mbak Supanti. Sejauh ini kegiatan apa saja yang sudah dilakukan oleh kelompok Wanakukila? Ya, baik Mas Rahman. Seperti yang disampaikan sama Mas Febri di awal tadi, kegiatan kami Wanakukila di sini pemantauan burung. Tapi kami juga punya kegiatan lain seperti adopsi sarang sama wisata fotografi. Kami juga coba-coba pasang hiding, terus di depan hiding tuh kasih tempat makan, tempat minum buat si burung itu. Terus dipasang kamera trap juga buat mantau burung apa aja yang turun di situ buat makan. Selama beberapa bulan kita pantau, ada burung yang makan di situ ternyata. Ada cekakak Jawa, cekakak sungai, terus geladik Jawa juga ada makan, sama tilang emas. Selama beberapa bulan kita pantau, kita mencoba untuk promosi melalui sosial media, terus dibantu juga sama Kanopi buat menggaet tamu-tamu fotografi dari luar untuk berkunjung ke sini motret di tempat burung, di tempat spot-spot burung yang kami sediakan di sini. Ya, terima kasih Mbak Panti bahwa semangat Wanakukila ini mulai terbangun ya dari mulai pengamatan, terus mencoba untuk bikin paket wisata minat khusus ya, ini fotografi ya kalau di sini. Nah, untuk Wanakukila sendiri selama 1 tahun ini, kan sudah terbentuk kurang lebih 1 tahun ya kalau Wanakukila ini. Tantangan, nah ini kira-kira dalam perwanakukilaan ini tantangannya mungkin bisa diceritakan sama Mbak Panti. Iya Mas, tantangan kita tuh berat. Dan yang paling berat itu ada 3. Yang pertama itu kami kesulitan untuk mengajak teman-teman dari luar untuk ikut gabung sama kita di Wanakukila. Terus kesulitan kami yang kedua itu kalau musim kemarau di sini kan kering Mas, nggak ada
nggak ada pasokan air, nggak ada pasokan makanan untuk burung-burung. Kami berlima Wanakukila ini setiap 1 minggu sekali bergantian buat ngasih makan sama ngasih minum burung di tempat-tempat yang kami sediakan wadahnya. Kami tuh bawa air dari rumah sendiri, pakan pun kita harus beli. Kita pernah nyoba nanam berbagai macam sorghum, tapi ya itu tadi Mas, tanamannya mati, terkendala sama air itu. Iya. Terus tantangan yang ketiga nih, yang terakhir, buat adopsi sarang burung. Adopsi sarang burung kita juga belum menemukan sarang burung, karena apa ya, mungkin kendala burung itu populasinya menurun, atau mungkin ada kendala-kendala lain, kami masih menyelidiki itu. Ya. Terima kasih Mbak Panti sudah menyampaikan ini ya. Kayak seru sih, ikut pengamatan, bikin hiding, menyiapkan wadah pakan. Ini kayak hal-hal yang jarang orang lakukan. Kok manuk dipakani sih nih ladang dewe. Ini fungsinya seperti apa kira-kira? Apakah burungnya itu kalau nggak dikasih itu mati atau gimana? Mungkin Mbak Supanti bisa menceritakan alasan kenapa kok harus disediakan di musim kemarau itu ada spot-spot tertentu untuk stok makanan untuk si burung. Iya Mas. Di sini kan kalau musim kemarau itu nggak ada pasokan air, nggak ada pasokan makanan buat burung itu. Jadi kita kasih makan, kasih minum. Selain untuk mengundang para fotografer karena kita pasang hiding di situ, kita juga ingin burung itu tetap ada di wilayah kita. Karena kalau musim kemarau kan nggak ada pakan, nggak ada air, burung itu otomatis pergi ke wilayah lain untuk cari makan. Nah, kita mengupayakan supaya burung itu tetap ada di wilayah kita kasih makan, kita kasih minum di tempat-tempat tertentu yang kita buat. Bahasane wong Jawa ben jenak gitu Mas. Iya. Nah, Berarti biar burungnya tetap di situ, nggak Iya. pergi Iya. ke tempat lain. Betul. Ya, menarik sekali. Artinya ini kayak semacam artinya meningkatkan keragaman yang ada di situ. Mbak Supanti, dari kegiatan pengamatan sampean, nah ini kira-kira ada berapa jenis burung yang pernah dijumpai ketika waktu melakukan kegiatan pengamatan di Giriwung? Iya Mas Raman, di sini selama setahun kami Wanakukila pengamatan burung di Giriwungu ini, sebenarnya ada banyak jenis burung di sini. Kami pernah menjumpai itu cekakak Jawa, ada cekakak sungai juga ada di sini, terus sama kutilang emas, bubu Jawa juga ada, terus gelatik Jawa. Gelatik Jawa itu selama pengamatan kami pernah menjumpai paling banyak itu 30 ekor Mas. Itu paling banyak 30 ekor di sini. Nah ini saya kembali ke Pak Lurah lagi nih. Nah Pak Lurah, Ya. ini tadi sudah ada cerita dari teman-teman Wanakukila bahwa mereka punya kegiatan pengamatan burung dan bikin paket wisata dan sebagainya. Nah ini kepada Pak Lurah ini, seberapa penting sih keterlibatan masyarakat dalam upaya untuk melestarikan lingkungan yang ada di desa, di Kelurahan Giriwung? Baik, kami tidak mungkin untuk berjalan sendiri Mas Arman. Apalagi ini menggarap suatu wilayah yang ke depan agar wilayah ini ada perubahan ya, dari yang seperti ini bisa kembalilah seperti dulu. Ini harus ada keterlibatan masyarakat, karena dari masyarakat itu nanti yang nanti akan membantu kami, dalam menggarap, melestarikan lingkungan dan keanekaragaman hayati, juga lewat kelompok-kelompok tadi ya, lewat kelompok Wanakukila dan ini tokoh-tokoh masyarakat ini yang kami harapkan untuk membantu kami dan juga nanti agar program atau rencana yang sudah kami tetapkan di peraturan kelurahan ini masyarakat bisa menerima, bisa melaksanakan, bisa melestarikan. Ini Mas Rahman. Berarti untuk peran masyarakat ini juga sangat penting. Sangat penting sekali. Selain juga pentingnya keterlibatan masyarakat,
Ini yang suatu contoh. Kami punya perangkat kalurahan, Pak Supadi. Selain dia sebagai perangkat, ini dia juga ikut andil seperti ke lokasi untuk penelitian, untuk bergabung dengan kelompok. Ini Pak Supadi ini ikut serta di dalamnya, sehingga tidak hanya Pak Supadi ini duduk di kantor saja, tapi juga ikut berperan selain membantu kelompok, juga ikut nanti mensosialisasikan interaksi dengan masyarakat agar program ini bisa terlaksana. Baik, terima kasih Pak Lurah. Tadi Pak Lurah sudah menyampaikan bahwa perangkat desa, perangkat kelurahan Giriwung itu juga ada yang terlibat dalam ikut pengamatan dan bareng-bareng melestarikan lingkungannya dengan memperhatikan kondisi yang ada di sini. Nah, mungkin dari Pak Supadi sendiri ini bisa menceritakan ya pengalamannya ketika ikut berkegiatan dalam pengamatan burung. Ya, Mas Arwan, rasanya senang sekali. Selama ini yang kami dapat untuk pengamatan burung, ini banyak sekali yang mungkin bisa dikembangkan di potensi Giriwung ini. Karena pada saat kita belum ada yang namanya Wanakukila, belum terbentuk, kita sudah bersama-sama warga masyarakat untuk dari Yayasan Kanopi mengadakan pelatihan untuk pengamatan burung. Nah, pada saat itu kita bergabung aja di situ untuk bagaimana toh kita pengamatan dan lain sebagainya. Kebetulan kami sendiri sudah punya niatan senang untuk pelestarian burung yang ada di Kalurahan Giriwungu. Dan saya juga kebetulan rumah saya berdekatan dengan hutan, sehingga setiap hari tahu dengan kondisi alam sekitar, kemudian burung-burung yang ada itu saya senang sekali. Dengan latar belakang itu kami ikut aja kegiatan pada saat itu, di mana ada beberapa tempat yang ada untuk menjadi pengamatan. Yang pertama di sini adalah burung yang endemik yang sudah hampir punah, ini gelatik Jawa. Nah, ini ada beberapa tempat yang ditemukan di situ dan kami juga ikut pengamatan. Ya rasanya asik untuk ke depan itu melestarikan, Mas, karena burung itu sudah minim, tetapi masih bisa lestari di situ. Kemungkinan jadi peraturan tadi untuk melestarikan, jangan sampai terusik sehingga keluar dari situ. Nah, ini pengalaman kami cukup banyak sehingga dari kami sendiri merasa senang. Kemudian mengajak warga masyarakat untuk melestarikan. Misalnya tadi perkal membatasi orang mencari, kemudian dengan adanya perkal ini sudah ada payung hukumnya. Ini kami sebagai pelestari dan kemudian kelompok tadi, Wanakukila tadi, mungkin di setiap saat menjumpai orang yang memikat atau mencuri atau menangkap burung atau mungkin bonse, pencurian bonse, dan kemudian penembangan liar, kemudian membuang sampah sembarangan, ini bisa mengingatkan, bisa memberi solusi, kemudian teguran dengan produk hukum yang ditetapkan di Kalurahan Giriwungu. Saya kira itu, Mas. Jadi saya sebagai masyarakat juga perangkat desa di situ ikut andil dalam rangka pelestarian lingkungan hidup dan pelestarian di Kalurahan Giriwungu. Seperti itu, Mas. Ya, baik. Terima kasih Pak Supadi sudah menyampaikan pengalamannya tadi, mulai dari ngikuti pengamatan-pengamatan bersama Wanakukila, terus sampai setelah jatuh hati untuk melestarikan lingkungannya. Yeah. Dan paling penting itu ya ini ya, apa tadi burung gelatik yang Jawa. bisa dijumpai di sini. Yeah. Gitu. Nah, ini kepada Pak Lurah ini. Yeah. Kira-kira keinginan yang belum tercapai
Apa kira-kira yang keinginan belum tercapai? Pertama kami mengapresiasi Mas Arman. Paling tidak kelompok itu sudah melaksanakan kegiatannya. Dan juga seiring perjalanan perkal itu juga sudah dilaksanakan melalui sosialisasi, baik ini langsung ke masyarakat maupun kami memasang larangan-larangan sesuai yang ada di perkal. Selain itu juga andil masyarakat. Tapi menurut kami dari pemerintah Kalurahan ini ada beberapa yang masih kurang sesuai harapan saya, Mas Arman. Yang pertama, agar kelompok Wanakukila ini dikembangkan. Nanti bagaimana cara untuk bisa menarik teman-teman yang lain untuk bergabung menjadi anggota kelompok. Yang kedua, tentunya kami masih kerja kelompok ini mengadopsi sarang. Syukur mungkin ada sarang gladek Jawa tadi atau burung kutilang emas. Bagaimana cara mengadopsi sarang? Sampai saat ini itulah yang belum kami lihat. Yang ketiga, kami tertarik apa yang disampaikan Mbak Supanti. Ya. Beliau membuat rencana agar kegiatan ini, salah satu kegiatan ini adalah membuat semacam wisata fotografer, sehingga nanti banyak fotografer yang datang ke sini agar ke depan dari situlah nanti mungkin dari peraturan Kalurahan ini akan terwujud hasilnya. Demikian Mas Arman. Ya, terima kasih Pak Lurah sudah menyampaikan keinginan yang belum tercapai tadi. Nah, sekarang ini ya saya nanti minta ke teman yang lain juga untuk menyampaikan harapan ke depannya seperti apa. Nah, sekarang dari Pak Lurah dulu ini. Jadi, ini kira-kira harapan ke depannya seperti apa Pak untuk Giriwungu? Harapan kami agar baik ini kelompok dan juga lembaga masyarakat ini saling bekerja sama, ya, saling bekerja sama demi terwujudnya Giriwungu ini baik ini lingkungan maupun pelestarian satwa ini benar-benar bisa terwujud atas kerjasama baik dari perangkat kalurahan, lembaga, Bamuskal, terlebih kelompok-kelompok masyarakat yang pada saat ini adalah yang peduli dengan lingkungan, salah satunya adalah Wanakukila. Nanti setelah seiring perjalanan kelompok ini tentunya akan kami bahas dalam pembuatan rencana anggaran pendapatan dan belanja. Akan kami masukkan kegiatan kelompok Wanakukila ini agar nanti bisa terdanai dari APBKAL, sehingga kegiatan-kegiatan ini bisa maksimal. Jadi sekarang ini kan anak-anak itu mengeluarkan biaya sendiri, beli ini sendiri. Nah, ini nanti juga kami muskalkan, juga nanti ada peraturan kalurahan tentang anggaran pendapatan dan belanja yang nanti kami alokasikan untuk kelompok Wanakukila. Harapan kami seperti itu, Mas Arman. Baik Pak Lurah, terima kasih banyak. Nah sekarang ke Pak Supati nih, harapan kedepannya seperti apa untuk Giriwungu? Ya, harapan kami Mas Arman terkait dengan pelestarian lingkungan hidup dan keanekaragaman hayati ini, kami selaku masyarakat, selaku pemerintah Kalurahan dan juga warga masyarakat di Kalurahan Giriwungu, tentunya dengan adanya perkal ini nanti masyarakat bisa tersosialisasi secara keseluruhan, kemudian bisa memahami dan kemudian bisa melaksanakan perkal ini. Sehingga harapan kami nanti program yang ada di Kalurahan Giriwungu seperti apa yang disampaikan Pak Lurah tadi terkait dengan kegiatan apa yang muncul di situ, nanti mungkin bisa dibiayai dengan anggaran pendapatan kelurahan. Kemudian dari output tersebut nanti juga akan menjadi kesejahteraan bagi warga masyarakat Kelurahan Giriwungu. Tentunya kelompok tadi Wanakukila yang mengelola. Endingnya ini adalah untuk memberi
memberi peluang kepada kesejahteraan warga masyarakat Giriwungu kalau memang bisa dikembangkan potensi ini. Demikian Mas Rahman. Nah, kalau Mas Febri sendiri, harapannya apa ke depannya? Ya, mungkin dari segi harapan ya Mas Roman ya. Harapan kami untuk di Wanakukila pastinya mungkin dari segi peran ya, peran masyarakat semoga bisa ikut bergabung bersama kami di Wanakukila untuk ikut melestarikan, menjaga lingkungan, terkhusus ya mungkin di perburungan dulu nih, di permanuan yang mungkin saat ini menjadi masalah ya, karena untuk populasinya juga udah menurun, dan harapan mungkin dari pihak pemerintah, mungkin nanti bagaimana caranya pemerintah juga bersama-sama lah, kita bersama-sama mungkin dari teman-teman lain saling mendukung, artinya dukungan untuk menjaga lingkungan. Mungkin seperti itu Mas Omar. Terima kasih Mas Febri. Nah, buat Mbak Supanti ke depannya harapannya seperti apa? Ya Mas, nambahin aja. Harapan kami dari Wanakukila dengan adanya acara ngobras ini, semoga kedepannya makin banyak fotografer-fotografer burung yang kesini buat motret burung di wilayah kami. Bentar Mbak, saya potong. Iya. Nah, ini bagi para pecinta motret burung, bagi para wildlife fotografi yang suka motret burung, silakan datang ke Kelurahan Giriwungu, Kecamatan Panggang, Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta. Silakan Mbak Supanti untuk melanjutkan harapan ke depannya. Ya, terus untuk pemerintahan Kelurahan Giriwungu semoga bisa mensupport kegiatan kami di Wanakukila supaya kegiatan kami ini bisa berjalan dengan lancar. Gitu aja, Mas. Terima kasih Mbak Supanti. Baik, terima kasih teman-teman Ngobras. Kita sudah cukup banyak dapat informasi, kita cukup banyak dapat cerita tadi tentang bagaimana masyarakat Giriwungu di sini berusaha untuk melestarikan keanekaragaman yang ada di sini. Mereka lebih fokus ke burung, karena di sini memang tadi kita sama-sama mendengar bahwa ada burung gelatik Jawa, dan itu salah satu burung jenis yang sudah mulai terancam untuk populasinya. Berujung waktu, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada narasumber, Pak Lurah, Pak Ulu-Ulu, kelompok Wanakukila. Terima kasih banyak. Dengan ngobras ini mudah-mudahan ke depannya Giriwungu dan kelompok Wanakukila dan masyarakat umum Kelurahan Giriwungu mampu menciptakan sebuah kelurahan atau desa yang ramah lingkungan, menjadi desa ramah lingkungan, dan keanekaragaman hayatinya terus terjaga dan lestari. Terima kasih kepada seluruh penonton. Sampai ketemu lagi di edisi Ngobras selanjutnya. Salam lestari. Lestari.